Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Susan Susanti dengan NIM belakang 157. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen resiko dari UKM Sukidu. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Mutia Nur Fajar dengan NIM belakang 153, ada Rina Naplah NIM belakang 155, dan ada Lusen NIM belakang 156. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil UKM Sukidu. Nah, Sukidu berawal dari hobi jalan-jalan dan kuliner di Tangerang. Pina Deanita, yaitu owner dari Sukidu. Nah, terinspirasi menciptakan usahanya dari kuliner pasar lama, yaitu salah satu ide bisnis di mana Suki dibakar, dan di Bandung belum ada konsep begitu. Nah, konsep makannya juga semacam tangga. Nah, akhirnya Pina Deanita mencoba membuat usahanya di Bandung, yaitu di Pati Ukur. Nah, Sukidu itu adalah bisnis yang dia rintis selama Desember 2020. Nama Sukidu diambil dari kata Soeki yang dibaca Suki. Namun penulisan huruf U-nya yaitu diganti jadi huruf EO, dan kata DU itu diambil dari tempat dia merintis usahanya, yaitu di Pati Ukur, Bandung. Yaitu mengidentifikasi resiko dari Sukidu. Nah, dalam mengidentifikasi UKM Sukidu, kami menggunakan metode survei atau wawancara terhadap ownernya langsung, owner Sukidu. Nah, yaitu Pina Deanita, karena beliau merupakan pihak yang paling mengetahui operasi perusahaan, termasuk resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaannya. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Pina Dianita untuk diwawancarai dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi di Sukidu. Tahap identifikasi. Nah, tahap ini penentuan konteks sarana atau tujuan UKM yang menjadi sasaran kami dalam mengidentifikasi resiko, yaitu Suki DU. Lalu identifikasi atau mengenali resiko. Yang pertama ada sumber informasi untuk mengenali resiko. Nah, sumber informasi yang kami peroleh berasal dari internal perusahaan, seperti dari pengalaman manajer atau owner selaku pengelola, juga berasal dari data dan laporan historisnya. Lalu ada teknik mengenali resiko. Nah, teknik yang kami pakai dalam mengenali resiko yaitu teknik wawancara bersama Pina selaku owner dari Suki DU, dan survei ke lokasinya. Nah, dan berada di Jalan Kebun Rumput belakang Koramil nomor B Cimahi, atau dulu ada di Pati Ukur. Nah, baik, oke teman-teman, izinkan memperkenalkan nama saya Muhammad Lusen. Saya akan menjelaskan beberapa materi ataupun penjelasan slide yang telah akan saya jelaskan sebelumnya. Saya akan melanjutkan kembali. Yang pertama adalah tahapan identifikasi. Nah, tahapan identifikasi ini terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah resiko sumber daya manusia. Dalam tingkat labor turnover di Suki DU cukup tinggi, sehingga dalam beberapa bulan terakhir terjadi penggantian pegawai sebanyak 5 kali. Nah, dalam hal tersebut dibedakan menjadi beberapa alasan, yang mana alasannya tersebut berbeda-beda. Nah, oleh karena itu owner pun menjadi lebih selektif dan lebih picky dalam merekrut pegawai. Nah, untuk yang kedua adalah mengenai tentang risiko keuangan. Nah, dalam risiko keuangan ini, risiko keuangan hasil penjualan Suki DU terkadang masih terpakai oleh penggunaan pribadi yang biasanya disebut sebagai price. Price ini itu menjadikan masalah yang cukup signifikan dikarenakan penggunaan uang tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang tidak terduga. Lalu untuk selanjutnya yaitu tentang risiko operasional. Nah, dalam risiko operasional ini, teman-teman, dalam menyimpan bahan baku selama masih berjualan di Pati Ukur, Suki DU belum memiliki lemari pendingin atau kulkas. Ya, maka dari itu Suki DU masih menggunakan media icebox, yang mana media icebox tersebut cukup riskan oleh penggunaan bahan makanan yang mana dapat ataupun cepat atau mudah basi dalam produk makan tersebut dan mengurangi cita rasa. Lalu untuk yang keempat adalah risiko pemasaran. Nah, dalam risiko pemasaran ini Suki DU mengalami kesulitan melakukan promosi secara offline. Maka dari itu Suki DU berinisiatif telah menggunakan
media promosi online. Namun disayangkan beberapa selebgram ataupun beberapa pihak yang melakukan kerjasama terhadap Suki.de untuk melakukan pemasaran ataupun promosi mengalami hal yang tidak disesuaikan atau hal tidak disepakati oleh selebgram tersebut, dikarenakan salah satu contohnya adalah pembuatan video yang kurang menarik, penjelasan yang kurang terperinci ataupun detail lah. Maka beberapa hal tersebut menjadi salah satu faktor Suki.de mengalami kesulitan dalam pemasaran ataupun promosi. Ya, oke, baik, teman-teman, berikutnya adalah penjelasan mengenai pengukuran risiko. Nah, usaha untuk melakukan atau mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi dalam Suki.de dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Maka dari itu, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasasi terhadap resiko yang mana yang relevan dan mana resiko yang mungkin sekiranya akan sering terjadi dan mungkin resiko yang sekiranya dapat terkendali dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun dalam jangka tertentu. Ya, baik, pada slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis pengukuran risiko yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran kegawatan kerugian yang mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruh terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial. Karena kondisi yang sering terjadi di Suki.de adalah kondisi yang berkaitan dengan finansial, ataupun terkadang pun yang sering terjadi itu pada kondisi SDM, yang mana yang sering terjadi ini turnover ataupun pergantian karyawan selama 5 kali berturut-turut dengan alasan ataupun penjelasan yang berbeda-beda dari setiap karyawannya. Lalu untuk yang sering terjadi itu adalah penanggulangannya itu adalah penanggulangan yang berkaitan dengan hilangnya ataupun pelanggan yang mungkin tidak terlalu puas terhadap pelayanannya, dikarenakan tidak diharapkan pada proses pelayanannya dari pegawai tersebut, yang mana dalam penjualan semulanya 3 juta sekarang menjadi mendapatkan penurunan sekitar hanya 2 juta. Lalu untuk yang kedua adalah pengukuran frekuensi kerugian untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril ataupun suatu jenis peristiwa event yang terjadinya menimbulkan loss ataupun menimbulkan berbagai macam kerugian dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Naflah dengan NIM belakang 155 akan melanjutkan pemaparan mengenai contoh-contoh risiko yang sering terjadi pada UKM Suki.de. Yang pertama, dari sumber daya manusia. Owner Suki.de mengatakan kepada kami bahwa dalam mengelola usahanya itu beliau mempunyai beberapa pegawai. Tetapi karena kurangnya komitmen dari para pegawai tersebut, tingkat labor turnover-nya sangat tinggi dalam beberapa bulan, sehingga terus bergantinya para pegawai hingga 5 kali ganti. Yang kedua itu dari finansial. Uang bisnis terkadang masih terpakai untuk keperluan pribadi atau biasa disebut dengan prive. Nah, jadi cara mengatasinya, owner Suki.de itu membuat catatan keuangan seperti catatan pemasukan dan pengeluaran bisnis Suki.de. Yang ketiga yaitu dari operasional. Ketika masih berjualan di Jalan Dipati Ukur dan karena tidak menggunakan kulkas, maka penyimpanan bahan baku hanya menggunakan icebox saja. Jadi pada awal berjualan itu cukup banyak makanan basi, jadi hanya bisa dibawa pulang dan tidak bisa dijual. Akhirnya icebox itu ditambah es batu untuk meminimalisir makanan basi. Kemudian yang keempat itu dari sisi pemasaran atau marketing. Jadi kesulitan promosi yang luas secara offline itu terjadi karena Suki.de itu belum sebesar Milky Drink. Milky Drink itu pernah promosi endorse ke selebgram di kota tersebut hingga 10 orang lebih. Tetapi kecewaannya terkadang bingung dengan kepala selebgram yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti pembuatan video yang kurang menarik. Yang selanjutnya yaitu mengenai pemetaan resiko. Terbagi menjadi 4 resiko. Ada resiko yang pertama yaitu karyawan dan lokasi, risiko yang kedua konsumen, pesaing, dan keuangan, risiko yang ketiga yaitu supplier dan bahan baku, dan risiko yang keempat yaitu promosi. Pada kuadran 1 itu probabilitas yang tinggi dan dampak yang tinggi, kuadran 2 itu probabilitas sedang dan dampak yang tinggi, kuadran 3 yaitu probabilitas yang tinggi dengan dampak yang rendah, kuadran 4 yaitu probabilitas yang rendah dengan dampak juga yang rendah.
Dalam kuadran pertama yaitu ada karyawan dan lokasi. Yang pertama itu karyawan. Nah, dalam usaha ini yang menjadi perhatian bagi owner itu karyawannya, karena termasuk sulit dan memang perlu perhatian khusus karena banyak kemungkinan resiko yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada lokasi. Lokasi yang sebelumnya itu perlu perhatian khusus karena tempatnya yang ilegal dan terdapat banyak preman jalanan yang meminta iuran. Tetapi jika tidak diberi iuran, maka ancamannya itu berupa nyawa. Pada kuadran 2 yaitu ada konsumen, bersaing, dan keuangan. Nah, pada konsumen ini itu jarang terjadi, tetapi jika sekalinya terjadi akan berdampak yang tinggi. Jika konsumen hilang, maka akan berdampak yang besar bagi perusahaan tentunya. Yang kedua yaitu pesaing. Risiko pesaing memiliki dampak yang tinggi. Jika penjual tidak pintar-pintar memainkan harga dan bersaing dengan penjual lainnya, maka kemungkinan besar konsumen akan beralih ke penjual yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keuangan. Nah, owner Sukideo ini masih campur dalam menggunakan uangnya. Risiko ini pada dampaknya itu terlalu tinggi. Dan jika terus-menerus terjadi, maka catatan keuangan akan menjadi keliru. Selanjutnya, pada kuadran 3 itu terdapat supplier dan penyimpanan bahan baku. Nah, pada supplier ini pernah terjadi rasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian, sang owner dari Sukideo ini komplain agar tidak terulang jadi kejadian seperti itu. Dan supplier ini tidak berdampak tinggi bagi perusahaan karena hanya beberapa bahan saja yang berbeda rasanya dari sekian banyak jenis makanan di Sukideo itu. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan bahan baku. Nah, penyimpanan bahan baku ini tidak terlalu berdampak tinggi karena sang owner itu mencegah dengan menambahkan es batu pada icebox saat berjualan di Jalan Dipati Ukur. Kemudian yang terakhir pada kuadran 4 yaitu promosi. Nah, owner Sukideo ini pernah melakukan promosi pada beberapa selebgram, namun review yang diberikannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada pengelolaan risiko. Setiap risiko harus dikelola dengan baik dan benar. Jika gagal dalam mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima itu cukup serius. Oleh karena itu, Sukideo melakukan pengelolaan risiko dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama itu ada risk reduction, yaitu Sukideo mengurangi kemungkinan terjadinya risiko bahan baku yang menjadi basi dengan menambahkan es batu pada penyimpanan icebox sewaktu masih berjualan di Dipati Ukur. Yang kedua ada risk retention, yaitu Sukideo menerima sebagian risiko dari sumber daya manusia. Terjadinya laba turnover yang tinggi merupakan risiko yang harus diterima oleh Sukideo. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Fajar, NIM 153. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya di sini ada monitoring risiko. Langkah terakhir yang dilakukan adalah pengelolaan risiko, di mana selama pengendalian risiko berlangsung perlu dilakukannya minimal setiap 3 bulan sekali atau tergantung kebijakan perusahaan atau pengusaha untuk mengetahui efektivitas dan berbagai perubahan yang dapat terjadi. Berbagai perubahan atau tindakan pengendalian yang kurang efektif kemudian akan ditinjau ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Selain memantau risikonya sendiri, proses risk monitoring melacak dan mengevaluasi keefektifan strategi manajemen risiko serta mengidentifikasi dan mengelola risiko baru. Temuan yang dihasilkan oleh risk monitoring tersebut dapat digunakan untuk membuat strategi baru dan memperbarui strategi lama yang terbukti tidak efektif. Tipe risk monitoring yang kami gunakan adalah voluntary, yaitu strategi pemantauan risiko ini tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dan continual, yaitu monitoring yang selalu berlangsung. Lalu selanjutnya di sini ada strategi UKM Sukideo. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana strategi SDM ini merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM berkembang
ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Untuk SDM sendiri, Sukidewu ini memiliki kriteria khusus bagi karyawannya, yaitu diutamakannya adalah laki-laki, dikarenakan memiliki jam kerja hingga larut malam. Lalu yang keduanya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Sukidewu ini dengan memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produknya, serta melakukan promosi melalui media sosial lainnya, hingga menggunakan beberapa selebgram yang terkenal di kota tertentu. Lalu operasional. Nah, untuk operasional ini berhubungan dengan proses produksi dan bahan baku, mengingat pengalaman terdahulu saat makanan basi hanya karena disimpan di dalam icebox, maka strategi yang harus diterapkannya yaitu mengenai penyimpanan yang mana menggunakan tempat penyimpanan yang aman. Selain kulkas, akhirnya Sukidewu ini menggunakan es batu sebagai tambahan di dalam icebox untuk menjaga bahan makanan agar tidak basi. Lalu selanjutnya ada keuangan. Dalam penggunaan uang untuk perputaran modal, Sukidewu ini tidak bermasalah karena sejauh ini masih terkendali. Namun terkadang penggunaan uang bisnis dan pribadi masih tercampur. Dan kami sarankan untuk dapat memisahkan mana uang pribadi dan mana uang untuk berbisnis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.